Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kasus minyak goreng diusut tuntas karena harga minyak goreng di pasaran belum juga kembali normal. Namun buntut dari penetapan tersangka korupsi ekspor minyak goreng, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI justru mengancam akan keluar dari program penyaluran minyak goreng curah. Seorang nenek jatuh pingsan saat berdesakan dalam antrian BLT minyak goreng di Palembang, Sumatera Selatan. Meski lokasi antrian telah dibagi, banyaknya warga yang datang membuat kerumunan tak terhindarkan. Antrian pembagian BLT minyak goreng juga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ribuan warga berdesakan untuk mencarikan BLT minyak goreng sekaligus bansos senilai Rp500.000. Namun nampaknya kebijakan BLT minyak goreng belum juga mampu menyelesaikan permasalahan harga minyak goreng yang masih tinggi. Presiden Joko Widodo pun meminta agar kasus minyak goreng segera diusut tuntas. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan hak itu yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Para tersangka diantaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, serta petinggi dari perusahaan swasta PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, serta PT Musimas. Namun di sisi lain, penetapan tersangka ini mendapat respon miring dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI. Mereka menilai penetapan 4 tersangka tersebut tidak sah dan mengancam akan keluar dari program penyaluran minyak goreng curah. GIMNI kecewa karena pengusaha yang dijadikan tersangka dinilai sudah menjalankan regulasi yang berlaku dan tidak mencoba mendekati pejabat untuk mendapatkan izin ekspor. Kementerian Perdagangan mendukung Kejaksaan Agung yang membongkar mafia minyak goreng. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka. Berikut cuplikan wawancara Davi Pratama dan Bernadetta Ginting dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam program Ini Sore. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Lutfi? Ya, tentunya saya tentunya tegas ingin mengulang lagi bahwa Kementerian Perdagangan mendukung daripada proses hukum ini, dan kita sadar bahwa ini merugikan masyarakat banyak dan mudah-mudahan dapat selesai pada kesempatan pertama. Dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh insan di Kemendak ini untuk membantu proses daripada penyelidikan dan proses hukum ini sampai tuntas. Pak Lutfi, bagaimana awal mulanya sehingga kasus ini bisa terbongkar dan seberapa besar pengaruh atau dampak kasus ini terhadap stok minyak goreng di pasaran, baik itu seperti yang kita hadapi ada kelangkaan dan harga yang cukup tinggi? Ya, seperti saya utarakan bahwa ini banyak menyinggung banyak orang dan mempunyai relevansi yang sangat luas. Jadi tentunya itu bisa datang dari mana saja dan bisa juga datang dari dalam di Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi saya kembali ingin menyerahkan ini sebagai suatu proses hukum yang kita mesti selesaikan pada kesempatan pertama supaya biang daripada permasalahan ini bisa ditanggulangi secara hukum dan bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, terutama tentang kelangkaan minyak goreng. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa minyak goreng kemasan sebenarnya sudah tersedia, tetapi memang minyak goreng curah sesuai dengan HET ini kita dalam proses untuk pendistribusiannya untuk lebih baik dan bisa sampai kepada masyarakat pada kesempatan pertama. Baik, Pak Menteri, sebentar lagi kan Idul Fitri begitu. Bagaimana harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran, Pak Menteri? Jadi kalau saya melihat, saya pantau nih di 216 pasar di 34 provinsi, ketersediaan daripada bahan pokok terutama menghadapi Ramadan Hari Raya Idul Fitri ini cukup dan aman, seperti juga mungkin
Devi dan Deta bisa melihat bahwa barang itu tersedia dengan baik. Contohnya seperti gula, bawang, bahkan cabai yang tidak khusus kalau tidak bisa kita dapatkan dengan harga yang baik. Sekarang semua harganya terlihat stabil, bahkan untuk hortikultura seperti cabai dan bawang itu cenderung. Lalu seberapa rumit sebenarnya tata niaga minyak goreng curah sehingga membuat permasalahan harga minyak goreng tak kunjung usai bahkan disetir oleh mafia? Untuk bahasnya sudah bergabung bersama kami Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bayu. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Iya Pak Bayu, saya masuk dari apa yang disampaikan oleh keresahan pengusaha minyak nabati yang dalam tanda kutip mereka resah kegiatan penyaluran ini akan terkendala dengan adanya penetapan tersangka. Apakah alasan tersebut bisa kita terima? Saya kira wajar saja kalau mereka kemudian merasa khawatir dalam berusaha karena ternyata bagian dari manajemen mereka kemudian sekarang menjadi tersangka. Mereka tentu merasa bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata aturan yang berlaku, tetapi kemudian terjadi kasus ini. Kalau dalam konteks itu pembuktiannya tentu harus melalui proses hukum dan saya kira kita semua memang harus menunggu bagaimana kejaksaan mengembangkan kasus ini. Sebenarnya berapa besar sih kerugian negara yang terjadi, undang-undang apa yang dilanggar oleh mereka, ya, sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu masih kita tunggu karena kemarin memang belum sempat mungkin dijelaskan atau masih tapi menurut saya wajar kalau pengusaha kemudian menjadi khawatir gitu ya, dan jangan-jangan mereka takut, mereka merasa benar tapi ternyata menjadi tersangka. Sampai di sana Pak Bayu, apakah juga dirasa wajar jika kemudian ada indikasi ancaman untuk tidak menyalurkan minyak goreng curah? Mereka adalah pengusaha, ya, bukan ancaman menurut saya. Mereka adalah pengusaha, namanya orang pengusaha itu adalah orang yang paling khawatir. Ini bisnisnya benar apa? Mereka, dugaan saya sih tidak ada yang mau melanggar hukum. Tapi apakah ini memang benar sesuai dengan ketentuan? Mereka merasa sudah sesuai dengan ketentuan, tapi ternyata menjadi tersangka. Jadi menurut saya yang paling penting adalah menjelaskan ini sejelas-jelasnya kepada Pak masyarakat, juga termasuk pengusaha. Mereka kan ingin dapat menjalankan kegiatan komersialnya dengan baik. Dan bisa dibantu kalau kemudian ya mereka wait in kira-kira bagaimana. Yang saya tangkap dari penjelasan Anda bahwa pengungkapan kasus ini tak serta-merta kemudian memperbaiki jalur distribusi minyak goreng di pasaran. Betul demikian ya Pak Bayu? Betul sekali. Justru mereka kan kita masih belum tahu nih dari pengungkapan ini di mana sih salahnya gitu loh. Yang harusnya di-clearkan. Kan ada dua hal yang disampaikan yang menyalahkan itu, bahwa mereka tidak memenuhi kuota untuk di dalam negeri, termasuk juga harga yang dalam negeri itu tidak menjadi acuan. Ya. Yang sekarang sudah dicabut kebijakannya, sudah tidak ada. Ya. Sekarang kebijakan DMO dan DPO kan sudah tidak ada lagi. Jadi itu sudah dilihat dari sisi policy untuk diimplementasikan hari ini sudah. Mungkin pada waktu kejadian ini kan ini kejadian lagi-lagi saya tidak tahu ya kejadian kapan lokus tempus deliktinya ya. Iya, sehingga dia menjadi tersangka gitu. Tapi kalau sekarang DMO dan DPO itu sudah dicabut, kebijakan itu sudah digantikan dengan kebijakan BLT dan kebijakan subsidi minyak goreng khusus untuk minyak goreng curah bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Jadi dua track policy itu yang sekarang dipakai oleh pemerintah. Satu adalah BLT kepada kurang lebih 20-an sekian juta masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian satu lagi adalah subsidi untuk minyak goreng curah yang diperlukan memang oleh usaha-usaha kecil, gorengan, warungan, dan sebagainya. Tentu saja harapannya dengan diungkapnya kasus ini bahwa tidak ada lagi niat setidaknya ya, etikat buruk dari siapapun yang ingin bermain, yang ingin berusaha untuk dalam tanda kutip ya menjadi bagian dari kartel itu yang dimaksud. Menurut Anda apakah pesan ini tersampaikan? Saya kira sangat jelas ya. Ini seperti dikatakan Bapak Presiden, ini sesuatu yang sangat jelas bahwa pemerintah tegas
untuk mereka yang ini kan masih diduga ya bermain atau diduga melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kita tunggu proses hukum untuk membuktikan siapa yang salah, kesalahannya apa dan sebagainya. Tapi ini menurut saya sebuah pesan yang tegas dan jelas. Usaha ya jangan main-main lah. Tapi di sisi lain, dari sisi pengusaha kita juga harus memahami mereka jadi bertanya-tanya, oke, yang tidak yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Nah, itu yang sangat mereka harapkan untuk bisa lebih jelas nanti diperoleh. Oke, yang jelas pertanyaan publik bukan yang boleh apa, yang tidak boleh apa, Pak Bayu. Kapan tersedia di depan mata? Jangan sampai protes ini berkepanjangan. Dan kapan kemudian harganya betul-betul bisa berpihak kepada rakyat? Betul demikian ya, Pak Bayu? Kenaikan harga minyak goreng terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di antrian terjadi di Jerman, di Belgia, di Amsterdam. Inflasi bahan pangan di Amerika tertinggi dalam sejarah. Jadi ini bukan masalah lokal Indonesia. Indonesia khas dalam hal ini adalah minyak goreng sawit. Tapi di tempat lain di Eropa misalnya minyak goreng kecil, minyak goreng bunga matahari. Tapi mereka saling bersubstitusi satu sama lain. Jadi menurut saya yang paling penting seperti yang Anda katakan, tujuannya adalah untuk memastikan minyak goreng tersedia untuk masyarakat dan terjangkau. Nah, dari sisi minyak goreng kemasan, pemerintah mengambil langkah memberikan BLT. Dengan demikian, meskipun harganya naik, kemampuan masyarakat membeli itu support oleh BLT. Untuk usaha kecil dikasih beri subsidi untuk curah yang dibeli dalam jerigen seperti gambar yang ada di TV sekarang. Itu menunjukkan bahwa langkah itu juga diambil karena kalau 10 liter itu nilainya sudah 150.000, dan itu bagi masyarakat berat. Baik, terima kasih Pak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 sudah berdiskusi bersama dengan kami.